Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Tegar Prakoso dari Manajemen C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar komunikasi. Tujuan dari pembelajaran ini adalah bagaimana kita mendefinisikan sebuah komunikasi dan bagaimana kita dapat memahami cara bekerja. Komunikasi dilihat dari dua perspektif, yaitu satu, menganalisis proses komunikasi, dua, mengartikan maksud dari komunikasi. Apa itu komunikasi? Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan lain. Komunikasi aksi. Sebagai manusia, kita akan bertindak melakukan sesuatu hal sesuai dengan persepsi dan keyakinan kita. Persepsi dalam arti umum adalah pandangan seseorang terhadap sesuatu yang akan membuat respon bagaimana dan dengan apa seseorang bertindak. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengertian persepsi merupakan suatu proses penginderaan. Jika kita memiliki pandangan tertentu tentang komunikasi manusia, maka kita akan bertindak sesuai apa yang kita lihat atau pandangan tersebut. Sehingga, jika kita memiliki pandangan yang salah, maka perilaku kita juga dapat menyebabkan masalah. Pandangan komunikasi yang berbeda. Jika pandangan komunikasi yang berbeda memiliki konsekuensi dalam prakteknya, maka ada 3 pendekatan yang berbeda dari komunikasi digunakan oleh para manajer untuk antara lain. Yang pertama, 1. Pendekatan raw. Jika tujuan dari komunikasi kita baik, maka kita akan mencapai target yang kita inginkan. Begitu juga dengan jika pesan atau informasi yang disampaikan jelas, maka komunikasi akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, di dalam pendekatan sirkuit. Dalam pendekatan komunikasi ini menekankan pentingnya mendengarkan dengan baik dan kepercayaan pada hubungan saat komunikasi berlangsung. Yang ketiga, pendekatan dance. Dalam pendekatan ini membutuhkan koordinasi. Mengapa demikian? Karena kita harus tahu apa yang dipikirkan oleh partner kita. Begitu juga komunikasi. Kita harus mengenali respon dari partner kita. Dari analisis pendekatan komunikasi ini sangatlah penting untuk mendefinisikan komunikasi, karena cara kita memandang sebuah komunikasi dan mengartikannya akan mempengaruhi apa yang kita lakukan. Model komunikasi. Definisi komunikasi pertama kali pada tahun 1950-an yang disebut teori komunikasi matematika. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bagaimana informasi diteruskan dari sumber ke tujuan dan untuk menganalisis apa yang dapat mempengaruhi kualitas dari informasi selama proses. Komunikasi pada dasarnya adalah proses satu arah dengan informasi yang dikirimkan dari pengirim ke penerima. Konsep utamanya antara lain: 1. Kode. Kode adalah seperangkat simbol yang koheren ditambah aturan yang diperlukan untuk menyusun pesan. Salah satu contoh dari komunikasi simbolik yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang ibu pergi ke pemakaman dengan menggunakan baju berwarna hitam. Itu sudah termasuk komunikasi simbolik, di mana ibu tersebut ingin mengungkapkan bahwa dirinya ikut berduka cita. Yang kedua, ada peristiwa berduka cita atau ada orang yang meninggalkan, pasti tentunya masyarakat akan memberi tanda bendera kuning. Hal ini kebanyakan terjadi di Pulau Jawa. Saat ada orang yang melintas area tersebut, pasti akan langsung paham bahwa di sini ada yang sedang berkabung. Komunikasi dengan simbol atau lambang-lambang seperti ini sudah sangat melekat dengan bahasa Indonesia. Bahkan banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa sedang menerapkan teori komunikasi dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, encoding dan decoding. Encoding menggunakan kode untuk menyusun pesan dalam upaya mencapai tujuan komunikatif. Decoding adalah kebalikannya. Kita menggunakan pengetahuan kita tentang kode untuk mengetahui arti dari pesan yang kita terima. Dalam istilah yang lebih sederhana, encoding atau decoding adalah terjemahan pesan yang mudah dipahami. Saat Anda mendekode pesan, Anda mengekstrak makna pesan itu dengan cara yang masuk akal bagi Anda. Decoding memiliki bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Perilaku decoding tanpa menggunakan kata-kata berarti mengamati bahasa tubuh dan emosi yang terkait. Sebagai contoh, beberapa tanda bahasa tubuh yang ketika seseorang
marah atau stres adalah menggunakan gerakan tangan atau lengan yang berlebihan, merah di wajah, menangis, dan bahkan terkadang diam. Yang ketiga, medium adalah sistem fisik yang membawa pesan dari pengirim ke penerima seperti email dan penerima. Yang terakhir, noise adalah input acak yang mendistorsi pesan atau mengganggu pesan transmisi atau penerimanya. Noise dapat dari eksternal atau internal. Perhatikan model yang ada di samping saya ini. Ini namanya model Shannon dan Weaver, sering disebut dengan model matematis atau model teori informasi. Model ini menyoroti problem penyampaian pesan berdasarkan tingkat kecermatannya. Model ini melukiskan suatu sumber yang menyandi atau menciptakan pesan atau menyampaikan melalui suatu saluran pada seorang penerima. Model Shannon-Weaver mengasumsi bahwa sumber informasi menghasilkan suatu pesan untuk dikomunikasikan dari seperangkat pesan yang dimungkinkan. Pemancar mengubah pesan menjadi suatu sinyal sesuai saluran yang digunakan. Saluran channel adalah medium yang mengirimkan sinyal tanda dari transmitter ke penerima receiver. Dalam percakapan sumber informasi adalah otak. Transmitternya adalah mekanisme suara yang menghasilkan sinyal kata-kata terucapkan yang ditransmisikan lewat udara. Penerima tersebut receiver, yakni mekanisme pendengaran melakukan operasi yang sebaliknya yang dilakukan transmitter dengan merekonstruksi pesan dari sinyal. Tujuan destination adalah otak yang orang yang menjadi tujuan tersebut. Suatu konsep penting dalam model Shannon-Weaver ini adalah bising, yakni setiap rangsangan tambahan yang dikehendaki yang dapat mengganggu kecermatan pesan yang disampaikan. Noise ini contohnya adalah saat kita mengobrol dengan seorang di telepon saat kita sedang berdiri di pinggir jalan. Kita terganggu dengan suara berisik dan dari kendaraan yang berlalu lalang di depan kita. Itu menurut Shannon-Weaver, gangguan ini selalu ada dalam saluran bersama pesan tersebut yang diterima oleh penerima. Dengan adanya sumber gangguan noise source ini, banyak kemungkinan dapat terjadi. Bisa saja pesan message yang disampaikan oleh sumber informasi input source tidak sampai ke tujuan destination tujuan. Bisa juga si penerima salah mengartikan pesan atau dapat pula pesan justru diterima oleh orang lain. Dalam model ini itu ada kelemahan dan kelebihan. Kelemahannya model ini adalah dalam praktik komunikasinya disebut bahwa komunikasi memiliki gangguan, yaitu noise. Ada juga kelebihannya model ini adalah penyampaian informasi dalam komunikasi terkesan lebih mudah, membuat pengembangan teknologi informasi menjadi sesuatu hal yang penting dalam komunikasi karena menurut teori ini komunikasi membutuhkan channel atau media penghubung. Sekian penjelasan dari materi ini. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda atau salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.